Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku guru pengampu tafsir tematik. Kemudian yang saya hormati orang tua saya yang telah mendoakan dan mensupport saya selama ini, dan tak lupa teman-teman saya yang saya sayangi dan semoga berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dwi Rahmania dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halal haramnya makanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan dengan 3 poin. Yang pertama yaitu makna global. Di sini yang pertama, Allah memerintahkan agar semua manusia itu memenuhi akad dan perjanjian mereka. Di sini juga Allah menyantumkan atas kehalalan bagi daging kambing, daging sapi, daging unta setelah disembelih, dan menyebutkan keharaman bagi darah, bangkai, daging babi, dan yang lainnya yang sudah disebutkan di ayat pengharaman. Kemudian yang kedua, Allah melarang agar syiarnya itu tidak diterjang. Misal berburu pada waktu ihram, mengganggu hewan persembahan, kemudian berperang di bulan yang diharamkan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah telah merincikan beberapa hal, bahwa ada 11 jenis makanan yang diharamkan dan 1 jenis perbuatan yang diharamkan, yaitu mengundi nasib. Misalnya yaitu darah, bangkai, daging babi, hewan yang terpukul, tercekik, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan yang lainnya. Dan Allah menutup ayat ini dengan menyempurnakan syariat Islam. Dan jika ada seseorang yang dalam kondisi kesulitan atau dalam kondisi yang terpaksa, maka semua yang diharamkan itu menjadi halal baginya. Kemudian poin yang kedua yaitu sebab turunnya ayat. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan, orang-orang musyrik itu biasanya pergi haji ke Baitullah dengan membawa hewan buruan dan mengagungkan tempat-tempat ritual haji. Dari situlah orang-orang Islam itu mengungkapkan kedengkian mereka. Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang mana intinya itu pembahasannya janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan hukum. Di sini ada 4 kandungan hukum. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud akad-akad dalam ayat ini. Ya, di sini menurut sebagian ulama, yang dimaksud akad-akad ini atau yang dimaksud perjanjian ini adalah perjanjian muamalah dan perjanjian ini. Ya, intinya jual beli. Contohnya akad sewa menyewa dan akad jual beli. Itu menurut pendapat Al-Hasan. Kemudian sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah perjanjian syariat. Contohnya sholat, puasa, haji, nazar, dan yang lainnya. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas, terus menurut pendapat Mujtahid dan At-Tabari. Kemudian menurut Al-Qurtubi itu mencakup semuanya, yaitu dalam ayat Al-Mu'minuna inda syurutihim, yang mana di situ dijelaskan bahwa penuhilah perjanjian dengan Allah dan perjanjian antar sesama manusia. Jadi intinya perjanjian itu mencakup perjanjian semuanya, baik itu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian kandungan hukum yang kedua yaitu apa saja hewan yang diharamkan menurut ayat yang diisyaratkan dalam ayat ini. Yaitu hewan yang diharamkan itu darah, bangkai, daging babi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah,
Kemudian hewan yang mati karena tercekik, karena terpukul, karena jatuh, terus karena ditanduk, karena diterkam oleh binatang buas, yaitu yang mempunyai cakar dan yang mempunyai kuku dan taring, contohnya macan dan serigala. Maka itu adalah hewan-hewan yang diharamkan. Kemudian dikecualikan jika hewan yang dihalalkan itu ditemukan dan masih ada sisa hidup, maka itu hewannya dihalalkan menurut syarak. Ya, kemudian di sini menurut Imam Malik itu jika hewannya sudah mati maka benar-benar tidak boleh dimakan atau diharamkan. Kemudian sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafiyah itu diperbolehkan jika hidupnya itu masih tinggal sekejap. Ya, lalu menurut pendapat mutasyil, jika hewan yang disembelih itu masih ada sisa hidup, maka boleh dimakan. Dan yang paling benar itu pendapat mutasyil, karena hewan tersebut itu masih ada sisa hidup dan langsung disembelih, maka itu boleh untuk dimakan. Kemudian kandungan hukum yang ketiga, yaitu bagaimana cara penyembelihan menurut syariat. Pertama, menurut Imam Malik, yaitu memutus leher dan urat nadi. Kemudian yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu memutus kerongkongan. Itu sudah cukup tanpa memutus 2 urat leher. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Imam Abu Hanifah, yaitu dengan memotong kerongkongan dan salah 1 urat leher. Ya, sini dalam ayat ma anharu adama wa dzikirasmullahi alaihi fakuluhu. Di sini inti dari ayat ini yaitu binatang yang darahnya mengalir, yang ketika disembelih darahnya mengalir dan ketika menyembelih menyebut nama Allah, maka itu boleh untuk dimakan. Itu menurut pendapat Rafi' bin Khadij, terus Imam Maliki dan Ibnu Al-Arabi. Kemudian kandungan hukum yang terakhir yaitu bagaimana hukum binatang yang diburu oleh binatang yang terlatih. Ya, di sini dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa yang mana binatang yang sudah terlatih itu maka boleh hewan buruan itu dimakan. Nah, itu menunjukkan bahwa binatang yang terlatih itu boleh jika hewannya itu buas. Ya, contoh hewan buas itu yaitu anjing, macan tutul, kemudian elang, garuda, dan hewan buas lainnya. Nah, di sini juga ada 5 syarat harus terpenuhi semua. Yang pertama yaitu orang yang memiliki hewan yang terlatih itu adalah orang Islam. Terus yang kedua, ketika melepas hewan tersebut itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, hewan tersebut benar-benar sudah terlatih. Yang keempat, hewan terlatih itu tidak boleh memakan sedikit pun hewan buruannya. Kemudian yang kelima, ini saya menggunakan contoh anjing, ya. Jadi anjingnya itu harus berwarna hitam. Dan pendapat yang kelima ini, syarat yang kelima ini masih diperdebatkan oleh para ahli tafsir, ya. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, contoh tidak mengucapkan bismillah saat melepas hewan terlatih itu, maka sudah tidak boleh, hukumnya itu sudah haram. Jadi harus memenuhi 5 syarat ini untuk boleh dimakan. Ya, ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.